Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Masih bersama saya Syifa dalam suluk motif aksi dari Sang Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga kita masih terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Teruslah kita bersyukur, jangan pernah mudah kufur. Sahabat, apa yang sedang Anda pikirkan? Tentunya pertanyaan tersebut tidak asing lagi bagi kita. Sebab ketika kita sedang membuka media sosial Facebook, kita akan menemukan pertanyaan tersebut. Lalu apa yang kita tulis? Apa yang kita bagikan kepada teman-teman Facebook kita? Apakah benar itu pikiran kita atau hanya perasaan kita dan keinginan kita saja? Kadangkala kita membuat status yang kita tulis itu yang tidak nyambung sebenarnya dengan pertanyaan apa yang Anda pikirkan. Biasanya kita nulis, aduh aku lagi sedih, aku pengen belanja nih, dan sebagainya. Kita hanya perlu menertawakan diri kita sendiri, karena tidak nyambung apa yang kita tulis dengan apa yang dipertanyakan tersebut. Sahabat, kita pasti berpikir menggunakan otak kita. Maka yang kita pikirkan pasti seputar pelajaran sekolah atau pekerjaan kantor yang belum selesai. Kita memikirkan keuntungan besar bagi yang berdagang. Yang lebih buruk jika setiap hari yang kita pikirkan itu hanya sekedar makan, minum, tidur, atau berhubungan intim. Kita tak ubahnya seperti hewan yang juga hewan mempunyai otak. Padahal kita adalah manusia, makhluk yang sempurna dan makhluk yang mulia. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Lantas bagaimana kita agar tidak menjadi seperti hewan? Apa yang harus kita pikirkan? Sahabat, mari sekarang kita berpikir menggunakan akal kita. Bukan sekedar otak secara fisik kita, otak kanan, otak kiri, ataupun otak tengah, tapi kita menyambungkan dengan hati kita. Agar kita bisa mengambil pelajaran atau ibroh dari setiap kejadian dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan merenungi setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau sambil berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau yang melindungi kami dari azab neraka. Sahabat, seperti apa sih yang harus kita pikirkan tersebut? Contohnya, bibir kita, warna dan bentuknya yang sangat indah bisa mengeluarkan kata sehingga menjadi kalimat yang dapat dimengerti oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Kemudian kerongkongan yang juga akan mengeluarkan suara apa yang kita ungkapkan. Sungguh menakjubkan bukan sahabat? Sebenarnya masih banyak lagi yang dapat kita tafakuri yang ada pada diri kita. Kita mentafakuri ciptaan Allah karena semua ciptaan Allah itu ada banyak keajaiban dan keanehan yang di situ menunjukkan akan kekuasaan Allah dan keagungan Allah. Dan sebenarnya juga banyak juga yang tidak kita ketahui akan ciptaan-ciptaan Allah, tetapi sudah menyatu di dalam diri kita, seperti halnya ruh. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku. Sahabat, kalau kita mentafakuri dengan benar, pasti kita tidak akan ada waktu menganggur, apalagi untuk sekedar mendengkur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.